Revivo dan Suara Gracia FM mempersembahkan talk show spesial bersama artis rohani dan perkenalan album baru di program Ngobrol Bareng. Dengarkan sesaat lagi di Suara Gracia FM. Revivo, aplikasi mendengarkan lagu rohani dan khotbah tersedia di Play Store. Ya, keluarga Gracia kembali lagi bersama dengan saya Winnie dalam program Hit Request tapi spesial untuk 1 jam yang kedua ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya dengan tim dari beberapa yang mungkin udah kenal kalau Kak Cindy itu dari Revivo ya, kerjasama dengan Suara Gracia. Nah, tapi kali ini Kak Cindy sendiri akan muncul loh ya keluarga Gracia di malam hari ini bersama dengan saya di program spesial kita. Nah, kita akan sedikit mengupas ya tentang komunitas untuk para ladies. Nah, para perempuan nih, ayo udah pada baca Alkitab belum sih? Nah, jadi kita malam hari ini akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Kak Cindy bersama dengan founder yang ada juga. Tuh mungkin nanti kita akan kenal lebih dekat lagi ya. Kak Cindy akan bawa siapa saja dan penasaran dong ya Kak Cindy juga nih sebagai apa sih ya di komunitas ini. Oke, keluarga Gracia selama talk show kita berjalan, kalau Anda mau bertanya juga silahkan kirimkan pesan pendek saja di 0817 222 959. Oke, malam hari ini sudah banyak bergabung ya di jendela Zoom meeting kita pada malam hari ini. Halo semuanya, shalom, selamat malam. Shalom. Wah, para wanita semua rame deh jadinya ya malam-malam ini. Malam bersama para wanita ya Kak? Iya, betul sekali. Oke, halo Kak Cindy. Saya baru mengenal Kak Cindy dulu. Nanti saya mau kenalan dengan teman-teman dari Kak Cindy ya pada malam hari ini. Menarik sekali sih. Kak Cindy apa kabar malam hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Kita boleh sama-sama di acara spesial malam hari ini ya. Terima kasih Kak Cindy buat waktunya juga. Sudah bisa membagikan sesuatu yang bakal jadi menarik banget ya untuk kita semua para perempuan. Nah oke, Kak Cindy, bawa siapa sih malam hari ini? Teman-temannya cukup banyak ya. Iya, untuk teman-teman di sini kalau kita misalnya mengundang semuanya mungkin nggak akan cukup kali ya nanti waktu buat ngobrol ya. Jadi yang kita undang di sini salah satunya rekan aku yang dimana kita sama-sama founder di komunitas Ladies Baca Alkitab. Ada Bu Gembala kita Ibu Lia Angela. Halo, shalom. Kita panggilnya Ibu gitu. Enggak sih. Jangan katanya. Ya, Kak Lia, Angela ya, sorry. Kak Lia aja deh panggilnya ya. Halo Kak Lia, ada di mana nih Kak Lia? Jakarta kah? Jakarta ini? Suaraku masuk. Iya, wah hilang sebentar ya. Iya, oke. Kak Cindy ya. Oke, Kak Cindy sambil menunggu kalian nanti gabung lagi. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Kak Cindy, karena kan kita tahu bahwa komunitasnya itu namanya Ladies Yuk Baca Alkitab, betul gitu ya? Saya sebutnya. Betul sekali, betul banget. Nah, ini komunitas apa sih? Komunitas arisan atau komunitas apa gitu? Karena kalau ladies kan cenderung kalau ngumpul tuh ya paling hangout terus arisan lah apa gitu ya. Sebelum nanti kita juga akan menyapa Kak Arinda juga ya yang sedikit nanti akan membahas atau kesaksian apa yang akan dialami. Nah mungkin Kak Cindy boleh jelaskan dulu deh sedikit gambaran dari komunitas ini itu seperti apa. Oke Kak Winnie, tapi tadi tuh benar banget sih kata Kak Winnie. Biasanya kan kalau cewek-cewek kumpul tuh pasti nggak jauh yang namanya arisan ya. Nah, kalau biasanya arisan itu berhubungan dengan keuangan, kalau kita kayaknya berurusan dengan firman Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Ini kayaknya adem banget ya. ya. Atau bahkan justru kadang ini dilupakan loh Kak Cindy, karena kesibukan seorang wanita juga ya. Kalau saya rasakan seperti itu. Jadi memang ini adalah sebuah komunitas yang lebih kepada kerohanian gitu ya Kak Cindy ya. Salah satu fondasi terbesar kita memang adalah kerohanian, tapi nggak cukup hanya di bagian kerohanian, karena kan perempuan itu juga butuh
tubuhnya juga dirawat gitu ya, jiwanya juga dirawat, karena kan perempuan sebenarnya secara psikologis cenderung lebih gampang stressful ya katanya ya. Yes, betul. Cenderung ya gitu ya, perasaannya lebih cepat kayak baper tanda kutip gitu ya. Jadi kita di sini di komunitas leadership baca Alkitab, selain memang fondasi awalnya itu memberi makan melalui firman, roh kita dikasih makan, tubuh dan jiwa kita juga gitu. Tubuh dan jiwa kita juga ada, kita kasih kelas-kelas tertentu nanti ke depannya yang dimana kita akan membahas tentang kesehatan juga, kita membahas juga tentang kesehatan untuk mental kita juga seperti itu. Jadi tubuh, jiwa dan rohnya saling sinkron gitu. Wow, jadi kita seimbang begitu ya, akan mendapatkan kualitas yang terbaik itu tadi ya, tubuh, jiwa dan roh juga. Dan di mana bahwa para wanita itu memang saya setuju ya, stresnya tuh gampang banget ya, kesenggol dikit aja langsung gitu ya. Apalagi kalau misalnya gejala-gejala PMS gitu kan, jadi kayaknya udah deh, bete-betenya tuh bakal muncul ya, jadi moody. Tapi mudah-mudahan komunitas ini akan membangun kita menjadi wanita-wanita yang kuat ya, yang bisa dikatakan apa ya, bisa selalu stabil gitu ya Kak Cindy ya, dalam segala kondisi. Oke, Kalia kayak udah masuk lagi nih. Iya. Betul ya Kalia? Hai, so sorry. Apa-apa. Koneksiku kayaknya jelek. Ya, tadi kita udah ngobrol sedikit sih, udah dijelasin sama Kak Cindy tentang komunitas Yuk Baca Alkitab ini, Ladies Yuk Baca Alkitab, sorry ya saya nyebutnya kebalik-balik. Ladies Yuk Baca Alkitab, tadi udah dijelaskan. Nah, kalau Kak Lia sendiri itu sebagai ibu gembalanya begitu? Atau justru? Atau ya nih, aku ya sebenarnya sama-sama founder ya, tapi kayak karena Cindy juga sibuk kan, kita punya kesibukan banyak, jadi kayak ya udah aku yang mimpin, tapi Cindy juga tetap backup gitu. Jadi kayak ibaratnya gembala sama wakil kali ya. Ketua sama wakil kali ya. Serem banget nih kalau dibilang ibu gembala. Iya, jadi memang kalian berdua lah gitu ya yang mencetuskan ya adanya komunitas ini. Oke, ini memang baik sekali. Kalau dari ide awalnya ini antara siapa nih, Kak Lia atau mungkin Kak Cindy yang mengawali sampai adanya komunitas ini? Kalau waktu awalnya itu jadi gini, kalau Cindy kan sebelumnya kayak pengen banget ya pelayanan wanita, tapi maksudnya ya udah dia juga nggak yang kayak mikir mau cari siapa partnernya gitu. Nah sebenarnya aku sama Cindy ketemu juga tanpa sengaja Kak. Jadi kita tuh satu gereja tapi kita nggak pernah ngobrol tuh, nggak pernah. Ketemunya di komunitas lain gitu, dan akhirnya kayak chat-chatan, kita collab, terus habis itu kayak Ci, aku mau ngomong sesuatu, aku bilang gitu kan. Oh ya apa tuh, kita meeting lah, karena kan waktu itu mau ketemu susah ya, lagi COVID-nya lagi naik waktu itu kan. Terus akhirnya aku bilang, yuk kita bikin komunitas ladies yuk baca Alkitab gitu loh, kayak yuk gitu. Maksudnya kayak ini kan ada yang ngebawahin part of yuk baca Alkitabnya kan, jadi kayak bisa nih kita pakai nama ini gitu-gitulah. Jadi terjadilah, muncul lah, dan itu munculnya juga lumayan cepet ya, karena aku tipikal yang mikir sesi ini tuh eksekusi, langsung kita eksekusi gitu. Oke. Nah, ini berarti didirikannya atau dibentuknya itu sejak tahun berapa ini? Baru tahun ini, Kak. Baru tahun ini? Iya, tahun ini. Jadi masih baru banget gitu ya, Kak Cindy ya, Kalia ya? Baru banget. Baru banget. Oke, tapi ini bagus juga ya. Saya juga jadi penasaran gitu. Mungkin nanti saya peserta pertama ya dari Kota Cirebon. Boleh. Boleh ya. Wow, boleh banget. Iya. Nah, kalau ininya gimana untuk misalnya bisa ngumpulin dari anggota lah. Kalau kita bicara begitu ya. Kalau komunitas kan pasti ada anggotanya gitu ya. Nah, ini gimana sih Kak Cindy atau mungkin Kak Lia bisa jelaskan gimana kalau dari mungkin dari intensnya setiap waktu supaya kita kan mungkin jaraknya terbentang dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat gitu. Mungkin sekarang kan udah teknologi memang canggih banget ya. Nah, ini dibuatnya itu dengan sistemnya seperti apa? Apakah WhatsApp group atau juga mungkin ada yang lainnya gitu Kak, supaya orang bisa para wanita bisa ikutan di komunitas ini? Lia bantu jawab. Oke. Iya.
Lebih ke WhatsApp group sih, Kak. Kita WhatsApp Oke. group awalnya, terus kita kayak sebar link di IG masing-masing, IG You Baca Alkitab juga gitu kan. Akhirnya banyak juga yang join, dan kita jaga intensnya sama mereka juga by chat sih. Kadang ngobrol. Kalau yang di Jakarta mungkin kita masih bisa meet up kan ya, tapi kalau yang kayak di luar kota gitu-gitu, ya mau nggak mau by Zoom, teleponan, kayak gitu. Oke, jadi memang kita menggunakan teknologi yang sudah canggih saat ini gitu ya, sampai tidak Betul. Ya. terhalang dengan waktu, tempat ya, dimanapun bisa tetap berkomunitas gitu kan. Nah, Yes. kemudian sekarang anggotanya udah berapa banyak nih, Kak Lia? Udah cukup banyak? Kalau di grup Ada di grup. 120. ada Oh, 120-an. nggak jebol ya itu WA-nya? Masih aman ya? Masih. Nggak Untungnya nge-lag masih ya, Kak. Untungnya masih. Oke, jadi udah cukup banyak ya, sampai udah ratusan ini ya. Ya. Iya, namun untuk yang aku bantu jawab ya, namun untuk yang saat ini yang aktif itu sekitar 25 sampai 30 orang. Oh, jadi yang lainnya ngapain ya itu ya? Iya, masih sedikit pasif mungkin ya, karena Oke. ya karena di sini memang kita lagi sama-sama membangun untuk akan ada mungkin calon-calon leader selanjutnya. Jadi supaya bisa ter-maintenance juga, salah satu untuk maintenance juga teman-teman yang ada di dalam komunitasnya gitu. Ya, nah lalu seperti apa sih kepengurusannya? Misalnya kan kalau tadi kan Kak Lia katakan Kak Lia sama Kak Cindy itu ya udah orang-orang sibuk juga lah, misalnya kan karir juga, bekerja juga gitu ya. Nah ini gimana nih supaya maksudnya anggotanya tetap jalan, tetap aktif, terus kegiatannya ya ini harus di maintenance-nya itu gimana sih caranya dilakukan? Apakah ada kepengurusannya sendiri atau di model seperti Komsel misalnya gitu, jadi per grup lagi, nanti dipecah lagi per grup atau dikumpulin 120 orang itu ya sekarang ini harus ditangani oleh kalian. Kayak zaman Musa nanti ya. Iya. Nah, thank you pertanyaannya Kak Win. Kalau untuk hal ini memang sejauh sekarang kita masih memang maintenance semuanya. Gitu, masih maintenance semuanya, tapi memang untuk sekarang kita udah mulai melirik ya, kita lagi mulai proses memuridkan kira-kira calon leadernya seperti apa, karena kita sebenarnya juga kaget tiba-tiba aja semakin banyak yang datang gitu. Dan ketika semakin banyak yang datang, kita pun harus juga mempersiapkan calon-calon leadernya, dan salah satu yang memberikan testimoni adalah calon leadernya nih nanti. Gitu, yang sudah banyak kita beri kepercayaan juga di pelayanan. Gitu. Jadi mungkin kalau bagian ngisi biasanya kan kita memang setiap minggu ada pertemuan via Zoom karena memang ini terbuka dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kita temukannya melalui Zoom seperti ini ya. Teknologi memang semakin canggih dan luar biasa, nggak bisa kita pungkiri. Dan karena itu kita melakukan setiap Selasa jam 19.45 WIB ya, yang WIB Barat. Lalu itu biasanya di pertemuan itu ada Bible study, ada juga kita memang nanti sharing buku, gitu, sharing buku rohani juga tentang perempuan. Dan kedepannya kita juga bakal ada memang kelas tentang yang tadi seperti disampaikan, bahas juga tentang kesehatan, tentang bagaimana psikologis perempuan juga. Jadi lebih ke kelas-kelas yang dilakukan setiap minggu via Zoom. Itu untuk yang secara online-nya, karena kan memang kita masih bisa jangkau secara online. Namun memang untuk yang di Jakarta, khususnya di Jabodetabek, kita udah melakukan juga secara onsite sekali sebulan. Kita melakukan pertemuan, biasanya ngobrol, meet up, segala macam, dan catching hubungan lebih sih untuk yang ada di Jakarta. Didoain aja, semoga ke depannya jalannya Tuhan, kita juga bisa ke luar kota, yang dimana kita tahu ada banyak juga teman-teman kita yang di luar kota yang sudah menantikan juga. Nah, salah satunya kita nggak tahu ya, apakah nanti bisa ada teman-teman yang di Cirebon yang hadir gitu ya, dan kita bisa main ke sini dan ketemu langsung di Suara Gracia ya.
Ya, selalu bisa ya, Kak Cindy ya. Kita selalu punya rasa optimis itu ya. Nah, mungkin keluarga Grasi juga sekarang sudah mulai denger-dengar. Ini kan penasaran ya, dengerin siaran kita. Oh, kayaknya nanti mau gabung deh. Boleh banget ya keluarga Grasi ya. Untuk yang ladies ya, untuk yang perempuan. Nah, oke. Kak Cindy, mungkin bisa dijelaskan juga, ada nggak sih persyaratan khususnya? Apakah mungkin dari range usia juga ikut ditentukan gitu ya, untuk komunitas ini? Karena kan kalau tadi dibahas itu kan akan ada nanti kerohaniannya juga, lalu ada sisi yang pengetahuan lainnya, mungkin kesehatan atau apa ya, sesuatu yang bisa membuat wanita menjadi lebih baik lagi gitu ya, kita sebagai fungsi wanita masing-masing gitu kan. Nah, itu apakah ada usia-usia tertentu nih yang harus harus diikuti, yang jadi syarat lah gitu, Kak Cindy, untuk kita bisa gabung di komunitas? Oke, nah untuk menjadi syarat memang untuk sekarang visi yang kita dapetin itu memang adalah karena sekarang leader-leadernya ini memang yang belum menikah, perempuan-perempuan yang belum menikah, jadi syaratnya memang yang perempuan, ladies yang belum menikah, gitu. Yang single ya? Yang single, walaupun dia sudah pacaran, ya, tapi dia belum menikah, dia bisa join. Jadi memang salah satu visinya kan memang be the best yourself in Jesus, gitu. Jadi mempersiapkan para perempuan-perempuan yang single ini gitu untuk nanti ke depannya ketika dia sudah menikah, dia sudah balance dalam semua hal. Karena kan banyak ya sebenarnya para perempuan itu belum punya persiapan yang utuh. Betul. Untuk menikah nanti. Banyaknya kan sekarang tuh cenderung merasa nggak kalau mau menikah itu karena usia, ya. Udah umur segini nih 25 harusnya udah segera nikah, padahal mentalnya baik itu tubuh, jiwa dan rohnya secara spiritualnya pun belum utuh, belum penuh gitu. Dan ini yang membuat kita mau membantu para perempuan gimana supaya nanti emang kalau panggilan kita menikah ya, kita sudah mempersiapkan diri kita yang terbaik. Gitu ya. Makanya dari yang ikut itu serta justru anak sekolah iya, anak kuliah iya, anak kerja iya gitu. Jadi mereka bisa dipersiapkan dari sisi itu tadi, dari sisi kerohanian ketika kita Bible study, dari kelas-kelas yang kita lakukan ketika kita belajar tentang persiapan dari sisi perempuan, dari psikologisnya, dan juga nanti dari sisi tubuh juga dari sisi seorang perempuan. Oke, jadi itu ya salah satu juga yang menjadi kriteria ya sebagai anggota yang boleh nanti bergabung di komunitas ini. Karena kalau untuk yang udah menikah berarti otomatis belum bisa ya untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini. Oke deh, nah sekarang saya mau tanya dulu nih sama Kak Arinda. Ini sepertinya Kak Arinda juga bergabung di komunitas ini ya, untuk kita bisa bersama-sama ya di Ladies Yuk Baca Alkitab. Begitu ya Kak Arinda? Ya, Kak Arinda mungkin boleh kenalan dulu dong sekarang saat ini aktivitasnya apa nih, bekerja atau kuliah gitu? Perkenalkan, nama aku Arinda. Aku stay di Jakarta, aslinya tuh dari Medan. Di Jakarta tuh kerja sambil kuliah sih. Luar biasa. Jadi aku kan masuk komunitas ini tuh gara-gara ngelihat postingan Yuk Baca Alkitab tadinya gitu. Jadi cari-cari, dan kebetulan Cis ini tuh pernah salah satu pembicara di salah satu komunitas juga. Jadi aku langsung follow, kepoin, dan ternyata ini yang aku cari gitu loh, ladies kan. Aku dari gereja ada, tapi dari segi akunya gini, mungkin di gereja kita punya komsel, dan komselnya itu kan campuran. Jadi aku pengen punya komunitas yang benar-benar cewek semua gitu, lebih nyaman buat curhat masalah kewanitaan atau apapun lah, kita sharing nyaman gitu, beda sama yang kalau dari gereja kan. Dan di komunitas juga kita di encourage sama dua founder ini buat kalau di sini tuh kita sebagai tambahan, jadi kembali lagi ke gereja masing-masing kan. Jadi menurut aku sih lebih ke ngisi waktu juga dengan hal-hal yang positif. Jadi grup ladies ini ada sebagai tambahan banget sih buat nopang cewek-cewek, ladies-ladies yang belum menikah gitu kan. Bisa sharing senyaman mungkin di sini, dan foundernya juga bakalan ngedoain kita gitu loh. Kita bisa minta didoain, karena doa itu tuh kalau banyak yang doain semakin banyak
ini nggak sih, kayak pokoknya besar kuasanya kalau kita banyak Betul. doain gitu kan. Jadi ladies ini sih salah satu kayak mungkin nanti bakalan jadi organisasi yang ini sih yang nunjukin kalau kita bisa jadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan gitu. Amin. Mungkin itu sih testimoninya, soalnya di dalam acara ladies juga kita dapat ada worship gitu kan. Kita pasti nyanyi dulu, doa gitu kan. Ya seperti komunitas pada biasanya, tapi ini lebih ke hanya wanita aja gitu. Iya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Padahal ini belum ditanya loh ya, udah langsung bersaksi. Luar biasa. Itu dia. Jadi ini memang calon leader yang memang dipilih Visioner. Benar, visioner. Benar. Nanti next ya, berarti ya memang udah kriterianya dari Kak Arinda gitu ya. Oke, nah Kak Arinda mau tanya lagi dong, berapa lama sih Kak Arinda ikut di komunitas Ladies Yuk Baca Alkitab ini? Mungkin aku udah ngikut 2 bulan, 2 karena bulan. sebelumnya mereka udah udah lama ya adanya. Aku kayaknya ikut pas pertengahan mereka udah mulai. Oke, nah pertama kali Kak Arinda melihat atau bergabung di komunitas ini gitu ya, apa saja sih yang bisa merubah dari kehidupan Kak Arinda gitu, sehingga dari kegiatannya mungkin bisa diceritakan dulu nih awal mula ketika bergabung, join gitu ya. Nah di situ apakah memang langsung nyaman atau mungkin harus apa ya, ada waktu untuk sosialisasi dulu, karena kan di sana itu satu sama lain belum tentu kenal ya, betul nggak sih? Ya kan? Nah itu Kak Arinda sendiri mengalami sebuah pengalaman yang seperti apa sih ketika pertama kali bergabung di komunitas Ladies Yuk Baca Alkitab ini? Bisa dijelaskan, Kak? Oke. Awalnya mungkin karena aku pengen terbuka aja sih. Jadi aku pernah awal masuk di ladies itu tuh langsung aku angkat tangan, aku mau raise hand di Zoom, langsung kayak aku mau bersaksi gitu kan. Karena kalau di komsel gereja yang notabene itu campuran gitu cowok sama cewek, jadi aku kurang gitu Nggak terbuka gitu ya, jadi kesaksian mau cerita apa nggak berani gitu ya. Ya nggak terbuka, canggung malu ya nggak berani. Nah di ladies beda, aku langsung kayak aku ngasih tahu aku seperti ini, aku gini, aku lagi ngalamin ini. Dan kebetulan kan tema khotbahnya yang disajikan sama Cindy sama Cilia kan lumayan ya, maksudnya relevan sama yang kita hadapin gitu. Jadi aku ngerasa langsung kayak dapat poinnya aja gitu, dapat pencerahan kalau aku butuh yang begini, aku butuh yang bisa ngasih poin-poin yang relevan sama yang aku alamin gitu kan. Karena nggak semua tema yang dibawa sama pembicara-pembicara dalam komunitas tuh bisa kita terima gitu kan. Jadi yang bikin aku bertahan sampai saat ini sih mungkin karena nyaman sharingnya sama aku relate sama yang mereka bicarakan dan nyambung gitu. Itu aja sih, Kak. Ya, jadi seperti itu ya yang menjadi sebuah pengalaman tersendiri ya, sehingga percaya nih bahwa komunitas ini tuh akan membuat Kak Arinda juga semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan pada Tuhan Yesus dan juga menambah relasi juga begitu ya, dan juga hal-hal yang lainnya yang lebih baik lagi. Oke, nah kemudian kalau dari kegiatan sehari-hari, Kak Arinda boleh ceritain nggak sih dari komunitas ini tuh ngapain aja gitu? Pasti kan baca Alkitab dong, iya nggak sih? Iya, benar-benar. Nah itu baca Alkitabnya itu berapa pasal sih? Banyak nggak? Kak Cindy ngasih banyak nggak nih? Jadi kalau untuk Bible study mungkin itu diatur sama ini ya, yang founder sama ininya. Mereka berdua lah, Cilia sama Cindy yang ngatur ya kan. Tapi ya kita kemarin awalnya kan dari Matius gitu. Mungkin ada berapa pasal itu tiap hari? Ada ditentukan nggak? Kadang kita bahas di babat abis ya sama Bu Gembala kita. Oh gitu. Jadi maksudnya kalau setiap hari itu berarti bisa dikatakan apa ya, diarahkan untuk baca Alkitab gitu kan? Berapa pasal? Ya. Berapa pasal biasanya? Ada ketentuannya nggak, Kak Arinda? Nggak ada ketentuannya sih. Nggak ada ketentuan yang pasti. Karena baca, dari gitu gereja ya? Masing-masing mungkin udah ada juga kan kayak renungan harian, renungan ini. Jadi kayak kadang Cindy atau Cilia nge-share itu kayak tambahan aja. Dan
fokus lagi ke ininya kita. Di ladies itu ada sebagai tambahan. Jadi bukan yang benar-benar nginiin Alkitabnya banget gitu, Bible verse-nya enggak gitu. Jadi tambahan aja dari Cindy sama Celianya. Oh iya, jadi seperti itu ya. Sebetulnya nggak seperti yang kalau kita tahu gitu ya, Kak Cindy kali ya, itu kan kayaknya harus ada berurutan. Yang saya tahu loh ya, kalau baca Alkitab itu, ayo nanti lapor gitu kan, anggotanya lapor. Enggak. Matius 1 sampai 10 dan gitu kan. Nanti Matius besok 11 sampai 20. Saya pernah begitu. Setiap hari 10 pasal. Nah ini ya. Ini bedanya kali ya atau gimana nih Kak Cindy? Mungkin bisa dijelaskan juga. Nah, aku bantu jawab dulu nanti dari Silia. Nah, jadi dari sisi kita memang seperti yang tadi dijelaskan berkali-kali sama Arinda, kita tadi mungkin belum dijawab ya. Mulai kapan sih Leadership Baca Alkitab ini berdiri? Mulai itu Mei 2022. Jadi masih 3 bulan, Kak. Anyway, masih 3 bulan dan kita juga kaget tiba-tiba udah muncul 120 orang aja yang mau hadir di sini gitu, mau ikut mengenal Leadership Baca Alkitab. Nah, untuk isi firman-nya, pasalnya memang kita mengencourage karena pasti kan teman-teman semua kan di berbeda luar kota ya. Dan kita tetap mengencourage teman-teman semua untuk tertanam di gereja lokal mereka masing-masing. Gitu. Karena kenapa? Mereka tetap butuh tertanam di sebuah gereja lokal mereka masing-masing. Jadi ini tuh lebih ketambahan. Dan biasanya kalau kita bersifat tambahan pun kita melihat kebutuhan teman-teman sendiri. Nggak bisa kita paksa kayak ibaratnya makanan. Setiap perut orang itu kan beda-beda porsinya ya. Betul, iya. Nah, gitu. Sama aja dengan hal itu firman rohani kita juga. Setiap orang pasti beda kebutuhannya akan firman Tuhan. Contoh kalau pendeta, udah jelas ya, 5 pasal sehari bagi dia itu kayak cuman makan breakfast kayaknya gitu. Mungkin ya. Iya. Terbiasa ya. Iya gitu. Cuman kan buat kita yang ada yang lagi kuliah atau yang cuman kerja, bahkan mungkin 1 pasal 1 hari aja bagi dia tuh udah cukup kenyang. Tapi ada orang-orang yang baru belajar, dia 1 perikop. Gitu. Jadi memang itu kita balikkan lagi sebenarnya kepada teman-teman sendiri gitu. Makanya setiap meet up kita ada, kita biasanya juga membahas lebih ke topik tertentu. Contoh kayak waktu itu kita hati seorang bapa. Nah, kita bahas topik tentang hati seorang bapa, kita ceritakanlah pasal dan ayatnya ini datang dari mana aja, dan juga biasanya akan ada kesaksian juga yang di sana, dan kita juga izinkan buat teman-teman sharing gitu yang berkaitan pengalaman mereka. Kalau aku bisa share kemarin itu dibawain sama Lia, Ibu Gembala pertama kita ini gitu ya. Dia yang bawain kemarin itu tentang hati seorang bapak karena memang itu lahir dari kenyataan hidupnya Lia juga yang dialami gitu ya. Dari awal sampai akhir kita mengadakan pertemuan dari Zoom, masih doa buka yang masih tim intinya doang, itu udah mewek semua, udah nangis semua. Jadi penyembahan, doa buka, ke khotbah, ke sharing semua orang, itu semuanya isi dengan mewek dan nangis gitu. Dan bahkan banyak excited yang mau sharing gitu dengan apa yang mereka alami ataupun pertanyaan-pertanyaan mereka muncul gitu. Jadi apa ya, kita sebenarnya lebih mencoba untuk tetap relevan, Kak Win, gitu, relevan dengan kebutuhan perempuan-perempuan sekarang gitu. Kita tidak mengencourage, oke, harus paksa 1 pasal 1 hari gitu, enggak gitu. Balik ke kebutuhan mereka dan kita remind. Tapi kalau misalnya ada orang yang bertanya, yang bingung gitu kan, ini tuh seperti apa, semuanya segala macam, ataupun curhat sesuatu dalam hidup mereka, kita juga open gitu untuk mereka bisa tell us tentang atau nanya kita tentang hal itu gitu. Oke, jadi memang ini adalah sesuatu yang berbeda ya Kak ya, artinya bukan yang seperti pernah kita ikuti yang harus ditentukan seperti ini lapor apa, kayaknya kurang fun ya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau ini tuh lebih kita tuh mengencourage satu sama lain, lebih mengingatkan begitu ya Kak ya. Dan mungkin lebih nanti menambah lagi pengetahuan-pengetahuan lain supaya mempersiapkan, tadi tujuannya adalah untuk para ladies ini yang belum menikah, maka nanti akan disiapkan ya untuk masuk ke pernikahan begitu kan ya. Dan juga tanggung jawab yang lainnya. Ini sangat menarik sekali ya, yang pastinya saya percaya kalau ini bisa menjadi berkat untuk setiap generasi muda. Ya, kalau kita tadi katakan bisa dimulai dari usia remaja juga boleh gabung ya Kak ya, sepertinya. Boleh. Ya.
dari remaja, kemudian dewasa muda juga bisa yang belum menikah pokoknya ya. Iya, Syaratnya betul. belum menikah itu ya. Oke, kemudian ada nggak sih harapan yang ingin juga tentunya disampaikan gitu ya, baik dari Kak Cindy atau Kak Lia gitu dari komunitas ini yang mungkin bisa menjadi satu jawaban gitu ya buat semua ladies-ladies yang hari-hari ini mungkin bingung juga nih Kak, karena kita kan kalau kita perhatikan kita di rumah aja banyak kegiatan yang memang harus dilakukan di rumah ya. Kalau di luar rumah itu sepertinya memang kondisi lagi COVID kayak gini gitu kan. Jadi sepertinya kalau kita lihat kayak nggak punya komunitas gitu. Bener nggak sih? Kayak jarang bisa meet up. Cuma sama handphone gitu ya sekarang ini kan. Kita lihat anak-anak remaja juga kayak kebanyakan di handphone ya, berkutatnya di handphone gitu kan. Nah, apa sih Kak yang menjadi harapannya gitu dari terbentuknya komunitas Ladies Yuk Baca Alkitab ini? Ibu Lia. Ya, aku udah unmute. Kalau misalnya Cindy mau jawab, aku mute lagi. Oke. Mungkin kalian dulu ya. Kalau harapan tentunya gini sih Kak. Setiap wanita kan punya struggle ya. Ada titik di mana mereka ngerasa insecure, mereka ngerasa gak diterima gitu. Dan kita pengen komunitas di sini bukan buat wanita-wanita yang sempurna, enggak. Justru kita pengen wanita yang tidak sempurna, tapi mereka belajar untuk mengenal Tuhan yang sempurna. Amin. Karena cuman kasih Tuhan yang sempurna gitu kan. Bahkan kalau ditanya aku, Cindy, Arinda mungkin, kita bukan orang yang perfect. Bahkan kalau mau tahu lagi, aku sama Cindy pada saat kita bikin akun ini, kita nggak lagi dalam keadaan yang good. Justru kita lagi dalam masalah, dalam pergumulan. Tapi muncullah ini. Gitu. Jadi harapan aku adalah malah mungkin aku pengen banget gitu ya, ngelihat wanita-wanita yang menerima ketidaksempurnaan, tapi di satu sisi mereka mengenal Tuhan yang sempurna, mereka mencintai firman, sehingga ketika mereka nanti someday menikah gitu ya, yang dibekali apa dalam hidup pernikahan mereka ya firman Tuhan, ya Tuhan gitu loh. Sehingga aku pengen sih kayak someday itu banyak orang yang jadi mencintai firman, apalagi sekarang kan banyak ya wanita-wanita lebih suka mungkin lihat TikTok, lihat ini, lihat itu, tapi lupa yang namanya wanita yang cakep ya pasti dia mencintai firman Tuhan gitu loh. Gitu sih Kak kalau aku. Oke, nah mungkin Kak Cindy ingin menambahkan? Oke, kalau dari sisi aku tambahannya tadi dibilang supaya perempuan bisa mencintai Tuhan lebih lagi kan. Dan dari tambahan dari aku memang salah satunya karena memang visinya the best yourself in Jesus, artinya berarti the best versinya Tuhan ya, bukan versi dirinya kita. Dan mempersiapkannya dari tubuh, jiwa dan roh. Tadi kalau lebih berbicara roh, hubungan sama Tuhan, berbicara juga dengan jiwa, mental kita, yang ternyata kita nggak sadar sering seorang perempuan yang sering ya ngalamin mental health nih gitu ya. Nah, di sini nih titik kita perlu seimbang ternyata. Jiwa kita tuh juga perlu seimbang dan juga tubuh kita. Jadi para perempuan juga perlu untuk menjaga tubuhnya gitu supaya tubuh, jiwa, dan rohnya sinkron. Bukan berarti harus jadi perempuan yang buger, yang keker, otak keker gitu ya. Enggak gitu, tapi setidaknya minimal ada yang dijaga gitu. Ada yang dijaga. Karena tubuh kita ini kan juga cerminan bait Allah ya. Gitu. Jadi tambahannya memang lebih banyak ke arah ke sana dan berharap buat para perempuan-perempuan bisa benar-benar menjadi the best yourself in Jesus. Jadi apapun yang rencana Tuhan di dalam hidup kita, karena setiap orang tuh punya calling sebenarnya, setiap orang tuh punya panggilan, mereka bisa melakukan panggilan mereka dengan sepenuh hati karena mereka sudah menjadi the best versinya mereka. Gitu. Oke, karena kita adalah wanita yang berharga, begitu ya. Yes. Itulah yang menjadi poinnya, dan tentunya juga kita berharap para wanita-wanita yang mungkin punya permasalahan atau mungkin ada sesuatu yang nggak baik pun, yang nggak sempurna, itu jangan jadi rendah diri gitu ya. Tapi melalui komunitas ini kita mau sama-sama saling membangun begitu ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu tujuannya ya Kak Cindy. Oke, baik. Karena waktu kita sangat terbatas, nah mungkin bisa dijelaskan juga untuk bisa mengajak gitu ya untuk setiap para ladies mendengar suara Gracia nih yang mungkin tadi kriterianya udah sedikit dibagikan sih tadi ya, sudah kita jelaskan sedikit ya.
Nah, mungkin siapa nih? Kak Lia mungkin mau memberikan secara khusus atau mungkin kasih nomor WhatsApp-nya atau gimana sih cara bergabungnya gitu? Oke. Cara bergabungnya sebenarnya ada link ya, link WhatsApp yang tinggal diklik dia join. Tapi aku pengen banget kayak semua sahabat Gracia yang lagi, suara Gracia yang lagi nonton tuh, bagi kalian wanita-wanita yang merasa aku insecure, aku nggak sempurna maybe. Mungkin aku punya luka, aku punya kepahitan. Yuk kita sama-sama belajar, yuk kita sama-sama belajar mengenal Tuhan. Ayo kita sama-sama dipulihkan bersama gitu. Dan untuk join, bisa DM Instagramnya Ladies Yuk Baca Alkitab. Ada di Instagram ya, Ladies Yes, ada. Baca Alkitab ya. Yes. Oke, nanti di sana ada nomor linknya itu ya, nomor telepon atau mungkin WhatsApp ya, masuk ke link itu ya Kak? Ada, kalau sampai misalnya mungkin nggak muncul gitu ya, bisa di DM aja, nanti aku atau Cindy kita bakal balas. Gitu. Oke, jadi mudah banget ya cara bergabungnya ya. Iya. Yang penting tadi kriterianya itu harus yang single ya. Single. Dan pastinya wanita ya. Ya wanita ya. Iya. Boleh pria ya. Ganti nama jadi wanita nanti prianya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Kak sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada malam hari ini. Oke, mungkin boleh dari aku tambahannya adalah sebenarnya ini tuh juga muncul sejujurnya karena memang selain tadi keluh kesah kita sebagai seorang perempuan, tapi karena memang teknologi yang semakin canggih ya. Kita nggak bisa pungkiri kayak sekarang aja kita sebenarnya di Jakarta, tapi kita bisa ngobrol di Cirebon karena via Zoom gitu. Jadi karena melihat ini sebenarnya untuk generasi muda khususnya adalah manfaatkan teknologi ini dengan semaksimal mungkin gitu. Bahkan aku sama Lia aja tadi kalau Lia bisa sebut kita ketemu di komunitas. Sebenarnya kita ketemu di komunitas yang namanya Digital Ministry, di mana itu memang mereka memanfaatkan teknologi sebaik mungkin gitu, di mana itu bisa menjadi jembatan para konten kreator khususnya rohani bisa semakin penginjilannya semakin luar biasa gitu di dunia teknologi gitu. Jadi di situ juga lah sebenarnya benih-benih Ladies Yuk Baca Alkitab ini muncul karena kita masih melakukannya via Zoom. Nah, buat teman-teman ya aku sekali lagi encourage, gunakanlah internet kalian dengan semaksimal mungkin. Kalau misalnya kalian bisa melakukan ini dengan berkomunitas via internet, via Zoom, kenapa enggak gitu? Karena terbukti banyak banget orang-orang yang di luar sana yang mungkin merasa sendiri, yang mungkin merasa insecure dengan dirinya, khususnya buat para perempuan yang nggak tahu mau cerita kemana, seperti tadi Arinda bilang, mau cerita ke cowok pun kadang takut gitu. Nah, teman-teman bisa ada di sini, di Ladies Yuk Baca Alkitab dan merasa aman dan secure dengan semua yang kalian ceritakan, dan pastinya bukan hanya kalian bercerita, tapi bertumbuh bersama-sama menjadi lebih baik. Gitu. Oke, luar biasa ya. Kita doakan tentunya untuk pelayanan dari Ladies Yuk Baca Alkitab ini boleh jadi berkat, boleh jadi jawaban ya untuk setiap ladies-ladies yang mungkin juga mengalami hal-hal yang membingungkan atau sedang mencari jati diri gitu ya, akhirnya bisa menemukan di dalam jalan kebenaran yaitu Yesus Kristus. Kita juga saling membangun satu sama lain. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Cindy, Kak Lia, dan juga Kak Arinda untuk malam hari ini kita bisa ngobrol secara langsung. Yay, thank you. Sama-sama, Kak. Thank you. Nantikan anggota berikutnya, tapi bukan saya. Karena sudah menikah kali ini. Oh, tahu dari mana ini ya? Udah ketahuan ya, saya belum mulai. Oke, baik. Terima kasih ya untuk semuanya. Sukses selalu, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye. Shalom semua, bye-bye. Bye, shalom semua. Oke, keluarga Gracia, nanti kita akan segera kembali untuk melanjutkan program Hit Request, tapi jangan lupa untuk keluarga Gracia, Anda seorang perempuan, mungkin Anda punya anak usia remaja ya keluarga Gracia yang belum menemukan komunitas yang baik atau yang benar. Nah, keluarga Gracia boleh langsung gabung aja nanti di komunitas Ladies Yuk Baca Alkitab. Boleh dilihat di Instagram Ladies Yuk Baca Alkitab, dan nanti langsung di sana bisa DM atau mungkin bisa langsung join ya bersama dengan Kak Cindy tadi dan juga Kak Lia untuk bisa kita bertumbuh bersama, dan juga khususnya buat yang masih single ini ya, jadi bisa bergabung, jangan sampai melewatkan kesempatan yang baik ini. Dan tentunya keluarga Gracia, kita akan segera kembali setelah kita dengarkan beberapa pujian berikut ini.
baru saja mendengarkan program Ngobrol. Thank you ya, Kak. Thank you. Oke, thank you Kak Winnie. Thank you ya kalian. Thank you Kak Winnie. Bye-bye. Thank you semua. God bless. God bless. God bless.